Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini, insya Allah Faiza akan membahas pelajaran tahsin tahfiz kelas 6 MI At-Taqwa 28. Simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir ya, dan fokus. Pada kali ini, insya Allah kalian akan mempelajari Quran Surat Abasa pada ayat 22 sampai ayat yang ke-42. Yang mana sebelumnya kalian sudah mempelajari Surat Abasa ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. 15 sampai ayat 21. Untuk itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tetap semangat dan fokus. Nah, kalian bisa perhatikan di slide berikut ya. Ini adalah surat Abasa. Perlu diingat, surat Abasa ini jumlah ayatnya ada 42. Ya, jumlah ayat ada 42. At-Takwir pun kalian hafalkan jumlah ayat nih ya, jangan lupa. Nah, kita sekarang menuju ayat yang ke-22. Perhatikan ya, lihat juga, dibuka terlebih dahulu juz amanya surat Abasa ayat yang ke-22. Ya, sudah? Baik, kalau sudah perhatikan, dengarkan dengan baik. Sebelum itu, coba yuk kita sama-sama baca surat Abasa dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 ya, sampai fa'aqbaroh ya, sampai fa'aqbaroh. Sudah siap? Baik, kita baca terlebih dahulu ta'awudz untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Sampai situ dulu ya, ayat 21. Sekarang kita beranjak ke ayat yang selanjutnya, yaitu
ayat yang ke-22. Kita bahas sampai akhir ya. Perhatikan, tetap semangat dan fokus. Kita lihat ayat yang ke-22. Perhatikan, kita baca tawad terlebih dahulu ya, seperti tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perhatikan, lihat panjang pendeknya, lihat huruf yang ditekan. Kalau ada hukum tajwid perlu diingat yang mana yang didengungkan, yang mana yang disamarkan, yang mana yang dibalik hurufnya ya. Jadi perhatikan dengan baik. Tsumma idza syara. Kira-kira yang paling panjang di mana, huruf apa yang paling panjang dibacanya huruf apa? Ya, huruf sya. Karena di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ya, kalau ada mad tabi'i seperti ini kan sya, ini mad tabi'i. Depannya ada hamzah seperti ini ya. Dalam satu kata. Maka ini adalah mad wajib muttasil, dibaca 6 harokat. Ya. Nah, di sini juga nih di mimnya ada penekanan karena ada tasydid. Jadi jangan terburu-buru, minimal 2 harokat kalian tekan. Tsumma idza nah gitu ya. Asyarah. Nah, di sini juga ada ikhfa hakiki. Nah, ada nun sukun bertemu dengan sya. Ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ayat yang ke-23. Perhatikan. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ya. Itu ada penekanan ya di dua itu, lam sini mim. Kalla dengan lamma itu. Lalu di sini pun di qaf ya. Ini sukun dan di pertengahan ayat. Berarti ini adalah qalqalah sughra. Nah, kalau qalqalah kubra itu ada di akhir ayat ya, di akhir tanda waqaf. Ya. Yaqdi. Yaqdi. Bukan yaqdi tapi yaqdi. Yaqdi. Ma di sini panjang juga ya, mad jaiz munfasil. Kenapa disebutnya? Nah, sini juga ada mad tabi'i sama, tapi bedanya adalah di sini ada 2 kata di lain kalimat. Di lain kata ya. Sini katanya ma, lalu sini amaroh. Jadi 2 kata kan? Nah, maka dari sini namanya mad jaiz munfasil. Ya. Ini ha besar amaroh ya. Oke, selanjutnya di ayat yang ke-24. Perhatikan dengan baik. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Saya ulang kembali ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, falyanzuril ini alif lam qamariyah jelas ya. Insan itu ikhfa lagi. Ikhfa hakiki ila ta'amih. Ya, di sini mudah ya. Ini zo-nya ya, jangan sampai tertukar. Zo ya, zo. Baik, selanjutnya ayat yang ke-25. Nah, ada penekan lagi, lihat ya. Yang mana yang ditekan? Perhatikan. Anna sababnal ma'a ya, bisa sudah lihat kan yang ditekan yang mana? Ya, huruf nun dan huruf ba, karena di situ ada tasydid ya. Sababna kenapa dipantulkan ya? Karena hukum tajwidnya ada qalqalah. Jadi huruf ba itu termasuk huruf qalqalah, qaf dan ba juga termasuk ya. Qalqalahnya qalqalah sugro ya. Karena ada di pertengahan kalimat atau ayat. Alma panjang situ
Nah, seperti tadi situ ada benderanya juga, tapi dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Maka kalau dalam satu kata seperti ini, mat tabi'inya bertemu dengan hamzah disebutnya mat wajib muttasil, 6 harokat dibacanya, ya. Nah, sobba di sini karena di sini akhir ayatnya nih, ya, berhenti tanda wakof, maka ya tanwinnya hilang dan dipanjangkan baknya itu, ya. Itu cara bacanya kalau ada tanwin di belakang, ya. Jadi bukan sobban, tapi sobba. Anna sobabana ma sobba, ya, bukan sobban. Kalau mau disambung pun bisa, tapi lihat-lihat terlebih dahulu depannya itu jadinya izhar atau ikhfa. Kalau kita sambung di sini kan jadinya ikhfa karena tanwin bertemu dengan fa, ya. Sobba thumma syaqaq. Nah, kalau misalkan tidak bernapas, ya, tidak ambil napas di sini, kita teruskan bisa saja. Tapi harus diperhatikan. Tapi lebih baik kita wakafkan saja, ya. Karena sini ada tandanya. Baik, selanjutnya di ayat yang ke-26. Perhatikan, tetap semangat ya dan fokus. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Nah, itu ya huruf-huruf berat semua nih, sya, ya, ta, mim, ya, qaf itu. Syaqqa. Nah, ada qalqalah sughra lagi nih, qaf nih. Ada syaqqa, di situ berarti di sini ada penekanan dua nih, huruf mim dan huruf qaf, ya. Oke, ya, itu ayat yang ke-26. Kita beranjak ke ayat yang ke-27. Nah, Pak, itu ada tanda mim, Pak, kecil, Pak, itu apa? Nah, kita bacanya seperti apa? Nih, dengarkan ya. Fa'ambatna fiha habba. Ulang ya. Fa'ambatna fiha habba. Oh, itu kan nun, Pak. Kenapa dibacanya mim? Nah, inilah tanda mim di atas ini, ya, menunjukkan bahwa nun ini harus dibalik, ya. Dibalik jadi mim. Kenapa dibalik? Karena hukum di sini adalah iklab, ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Kalau di sini kan nun mati, ya, sukun. Nah, bertemu dengan ba. Jadi bacanya dibalik. Iklab itu membalikkan, ya. Harusnya kan nun jadi mim. Jadi bacanya ya, bukan an. Fa'ambatna fiha habba. Itu ya. Tadi habba itu jangan lupa itu karena ada tanwin di akhir ayat, ya, atau di tanda waqaf. Jadi dipanjangkan bacanya. Baik, ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke ayat yang ke-28. 28, perhatikan di sini. Wa 'inaban wa qadba. Saya ulang kembali. Wa 'inaban wa qadba. Nah, di sini ada ba, itu harokatnya tanwin, ya, ada fathah tain, artinya tanwin di situ. Ketemu di depannya ada waw. Maka hukum bacaannya adalah idgham, ya, idgham biguna, ya. Di sini dot, ya, tidak dipantulkan karena do bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi tidak boleh qobba, tapi qobba. Kita tahan, tidak boleh memantul. Wa 'inabau wa qobba, bukan qodba, ya. Kalau qodba ntar jadi dal, dan itu huruf qalqalah dal. Kalau do tidak termasuk, ya. Jadi hati-hati kalau ada do yang berharakat sukun seperti ini, jadi jangan dipantulkan karena bukan huruf qalqalah. Ya, itu ayat yang ke-28. Selanjutnya ayat yang ke-29. Perhatikan, tetap semangat dan fokus. Wa zaitunan wa nakhla. Wa zaitunan wa nakhla.
Nah, itu ada kha ya, nakhla ya. Kha agak di tenggorokannya. Nakhla. Ya, zai. Ya, di sini ada zai, ada harokat fathah, depannya ada iya, iya sukun. Jadi ya sukun sebelumnya ada harokat fathah, maka zai dibacanya. Maka ini hukum tajwidnya adalah madlin atau mad lain ya. Itu ya, zai atau zau. Nah, kayak gitu, yang kayak seperti itu adalah madlin atau mad lain ya. Nah, kalau yang seperti ini tu, nah ini kan mad tabi'i atau mad asli ya, baca dua harokat. Nah, wa zaituna wa nakhla. Nah, itu juga sama, idgham ya biguna, ada tanwin bertemu dengan waw. Maksudnya idgham biguna itu bagaimana, Pak? Nah, idgham biguna itu memasukkan huruf ya, ini kan nan kan, nan kan. Nah, kita masukkan ke waw jadi nau ya. Wa zaituna, bukan nan tapi nau, karena dimasukkan ya. Namanya idgham itu idkhal, jadi memasukkan. Ya, itu ayat yang ke-29. Kita beranjak ke ayat yang ke-30. Perhatikan, tetap semangat dan fokus. Wa hadaiqa ghulba. Baca ulang kembali. Wa hadaiqa ghulba. Nah, hanya tipis ya. Ha ya, ha. Bukan ha tapi ha ya, sedikit angin keluar. Ada ini ya dalam satu kata, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka namanya mad wajib muttasil, dibaca 6 harokat. Gulba seperti biasa ya, kalau ada tanwin di akhir ayat maka dibaca panjang ya, tanwinnya hilang. Baik ya, ayat 30 itu kita ke ayat yang ke-31. Perhatikan dengan baik. Wa fakihatan wa abba. Ada berapakah yang ditekan? Ya, kalian bisa lihat ya, huruf ba hanya satu saja yang ditekan. Wa fakihatan wa abba. Oh, kalau kita melihat di sini tidak ada tanda tasydid ya, tapi kalau misalkan secara bacaan kita bisa baca tekan ya, dimasukkan, tapi ini ya lebih ke memasukkan karena di sini tanwin wow ya, tapi bacanya tetap seperti ditekan ya. Tapi bedanya apa sih kalau misalkan yang tanwin ini bertemu dengan wow atau yang lainnya memasukkan? Kalau dimasukkan hurufnya itu berbeda ya, kayak seperti ini nih ya, seperti ini nih tanwin kan, ini tamarbutoh, nah di sini wow, itu kan huruf yang berbeda nih. Nah tapi kalau abba ini dibantu dengan tasdid, sebenarnya ini ba-nya ada dua digabung atau double ba ya, jadi ada tanda tasdid seperti ini ya, maka ditekan. Sebenarnya ini ba-nya ada dua, itu tuh ya kalau misalnya perbedaan yang ada tasdidnya atau yang tidak, biasanya seperti itu. Ini pun kalau di Al-Quran kalian atau juz amma kalian itu ada tandanya sih sebenarnya tuh. Ada tanda tasydid juga ya. Itu ayat yang ke-31. Kita beranjak ke ayat yang ke-32. Masih semangat ya? Tetap fokus. Mata'allakum wali'an'amikum. Nah, ada ain dua di situ. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'al. Nah, di sini pun sama ya. Jadi kayak tanwin nih ya, fathah tain bertemu dengan di sini ada lam ya. Mata'al bisa. Jadi idgham juga nih sama. Idgham ya. Idgham apa sini? Nah, ini beda. Ini idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah. Kenapa bila guna? Karena tidak ada itu didengungkan seperti itu ya. Walian ini jelas izhar amikum. Selanjutnya ya, ini waktunya tinggal sedikit, 10 menit lagi. Ya, perhatikan lagi. Selanjutnya ayat 33.
Fa'idza ja'atis shakhah. Nah, itu ya. Fa'idza ja'atis shakhah. Nah, sini berat sini ya. Nah, perhatikan di situ ada atau biih juga nih, tapi di sini ada tasdid ya. Jadi lamakan dulu bacanya baru dimasukkan ke kho. Nah, ini pun jaa dalam satu kata di sini ya. Ya, matobi'inya bertemu dengan hamzah dalam satu kata juga. Jadi 6 harokat ini pun sama 6 harokat. Kita beranjak ke ayat yang selanjutnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, yau di situ mat lain atau mat lain, firrul mar'u min akhi. Di sini min non sukun bertemu dengan hamzah itu adalah izhar halqi ya. Hurufnya ada 6, kalian bisa hafalkan. Ya, bisa cari huruf apa saja itu yang jelas bacanya. Selanjutnya wa ummihi wa abi. Nah, di sini tanda panjang ya di sini. Wa ummihi wa abi. Ada ha domir nih, ha domir namanya. Ya. Hubungan dengan yang berharokat sini. Ya. Ada huruf yang berharokat, tapi bukan hamzah. Tapi kalau misalkan hamzah, maka di situ ini mad silah tawilah panjang. Kalau ini mad silah qasirah. Qasir ya, domirnya sini hanya 2 harokat. Selanjutnya wa sahibatihi wa sahibatihi wa bani. Nah, sini juga sama ya, mad silah qasirah wa bani. Sini seperti biasa ya, mad arid lis sukun. Selanjutnya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, sini ada hamzah ya, jadi sya'nu, tapi jangan ditekan ke tenggorokan ya, sya' nggak boleh. Karena ini hamzah ya. Nah, selanjutnya ya, perhatikan lagi. Oh, di sini lihat ya, yang tadi likullim. Nah, di sini kan ada alif ya, tapi di sini tidak dibaca. Jadi langsung digabung karena ini adalah alif wasal ya. Jadi disambung saja. Likullim langsung. Likullim ri'im. Di sini ada kasratain ya, bertemu dengan mim ya. Isgom juga. Isgom bihunah. Selanjutnya perhatikan, masih fokus ya. Tetap semangat. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhi di situ ya. Idgham bihunah. Yau di situ matlin atau matlain. Ada waw sukun, sebelumnya adalah fathah. Yauma idzin musfirah sama ini idgham bihunah. Musfirah. Nah, di sini ada tamar butoh. Nah, jadi kalau tamar butohnya diwaqafkan, maka dibaca ha ya. Musfirah. Diwaqafkan, dibacanya ha ya. Selanjutnya dhahikatum mustabshirah. Dhahikatum mustabshirah. Nah, jadi tamar butoh ini seperti ha dibacanya kalau diwaqafkan ya. Ha yang besar ya, bukan yang ha seperti ini, bukan kecil ya. Oke. Selanjutnya wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Itu wa wujuhi yauma idzin. Nah, itu jelas ya. Tanwin bertemu dengan ain, 'alaiha matlin lagi ghabarah. Ingat bacanya jangan gobarat, tapi ghabarah. Selanjutnya perhatikan tarhaquha qatarah. Ya, tarhaquha hanya besar dua-duanya, qatarah. Nah, ini juga sama tebal ya hanya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-42. Perhatikan dengan baik dan fokus. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ini 6 harokat.
U-nya di sini tidak dibaca, jadi langsung ya situ ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, itu ya. Jadi ini ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-42 ya. Bisa kalian pelajari lagi ya. Kalau nanti kalian sudah lancar ya hukum tajwidnya, panjang pendeknya, penekanannya, maka kalian nanti bisa hafalkan ya secara lisan maupun tulisan ya. Baik, karena waktunya tinggal sedikit ya. Jadi untuk hari ini ingat ya, tidak ada tugas, tapi kalian harus mempelajari apa-apa yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Maksudnya ada kisi-kisi di situ ya, kalian pelajari itu saja. Jadi tidak ada tugas apapun di sini di pelajaran hari ini. Jadi kalian hanya mempelajari materi-materi yang sudah diberikan kisi-kisinya aja ya. Itu saja dari Bapak. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Sebelum kita akhiri perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini, mari saja kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat menghadapi ujian untuk besok.